Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, thalabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, tema yang saya angkat terkait dengan ilmu kalam. Ini aslinya kalau di kalangan jamaah kita, materi ini kurang familiar. Tapi kalau kita buka HPT, ada yang bawa HPT? Ada yang bawa HPT? Tadi kayaknya ada yang bawa HPT itu. Bisa dibuka di bab iman coba. Amma ba'du, ya. Fa innal firqa an-najiyah min as-salaf ajma'u 'ala al-i'tiqad bi anna al-'alam kulluhu hadithun khuliqa min al-'adam. Bab iman. Nah, sebelumnya yang pertama itu paling awal hadis Jibril. Ya, setelah hadis Jibril itu pengantar. Di halaman keduanya agak tengah itu ada tulisan amma ba'du paragraf kedua. Fa innal firqa an-najiyah. Nah, bahasan itu termasuk bahasan kalam. Bahasan ilmu kalam. Tauhid, tetapi dari sisi bahasa, struktur itu mirip, bukan mirip, memang bahasan kalam. Ketemu? Nah, itu dari bab imam, bab awal sampai akhir itu masuk ranah ilmu kalam. Maka sesungguhnya yang ada di HPT itu sangat erat sekali, sangat kental sekali terkait dengan bahasan ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu aslinya ya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu terkait dengan ketuhanan, teologi ketuhanan. Intinya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan yakin. Maka kadang orang bilangnya ilmu kalam, orang kadang bilangnya ilmu tauhid, kadang dibilang ilmu fiqhul akbar, itu sama. Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam, fiqhul akbar itu sama. Disebut ilmu tauhid karena isinya tentang bagaimana kita mengisahkan Allah. Dibilang fiqhul akbar karena terkait dengan ranah ketuhanan, tauhid. Kalau fiqhul asghar itu cabang fikih,
Karena fikih tak ada guna kalau orangnya tidak bertauhid. Maka sebelum belajar fikih kita harus belajar tauhid. Maka Imam Abu Hanifah menggunakan istilah fiqhul akbar untuk tauhid, sementara untuk fikih yang sebagai bab terkait dengan praktek amaliyah menggunakan istilah fiqhul asghar. Disebut ilmu kalam karena banyak ngomong. Kalam itu artinya bicara. Karena banyak bicara maka disebut dengan istilah ilmu kalam. Ya. Kalau istilah ilmu fikih sudah sangat familiar ya. Oke. Kemudian ada istilah ilmu kalam klasik. Berarti ada ilmu kalam kontemporer. Karena ada klasik, berarti ada yang sekarang. Biasanya para ulama membedakan ilmu kalam klasik dan kontemporer. Sama dengan fikih juga ada fikih klasik dan fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu terkait dengan halal modern ya, kartu ATM, jual beli di Shopee, transfusi darah, dan lain cloning dan lain sebagainya. Itu fikih kontemporer ya. Kalau fikih klasik ya bab toharoh, istinja dan lain sebagainya. Ilmu kalam klasik itu terkait materi ketuhanan, tetapi dibahas sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, oleh ulama-ulama yang hidup di kisaran sebelum 300-an tahun ini. Berarti dari tahun awal Hijriah ya, tahun setelah zaman sahabat tabi'in. Sampai di kisaran tahun 1100-an Hijriah. Bahasanya itu masih klasik ya. Ilmu kalam itu muncul awalnya bukan dari sebuah cabang ilmu. Ilmu kalam itu muncul bermula dari persoalan politik ya. Kalau seperti fikih itu muncul karena kebutuhan praktis. Ulumul hadis karena kebutuhan untuk cari hadis yang sahih dari yang dhaif. Kalau ilmu kalam itu muncul karena faktor politik. Di bab awal saya sampaikan sejarahnya itu. Secara ringkas, setelah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar selama 2 tahun, tenang, damai. Kemudian Umar bin Khattab selama 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan 6 tahun pertama aman damai, 6 tahun kedua mulai konflik internal, mulai ada gelombang-gelombang protes, terutama menjelang kisaran 3 tahun sebelum beliau syahid. Mulai muncul gelombang-gelombang demo yang menuntut supaya Khalifah Utsman bin Affan turun. Akhirnya puncaknya beliau syahid, terbunuh. Ketika terbunuh kemudian Imam Ali karamallahu wajhah diangkat menjadi khalifah. Tatkala beliau menjadi khalifah mulai terjadi persoalan-persoalan politik yang cukup krusial. Istri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah, mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib meminta supaya persoalan Utsman segera diselesaikan. Kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi pertempuran antara Ibunda Aisyah dengan pasukannya dan Imam Ali karamallahu wajhah. Perang itu disebut dengan istilah perang Jamal, perang unta. Karena Ibunda Aisyah naik unta sesama sahabat. Ini namanya fitnah kubra, ujian besar kaum muslimin. Kemudian setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, kalau sekarang Suriah, juga meminta kepada Imam Ali untuk segera menyelesaikan persoalan, yang pada akhirnya juga terjadi peperangan antara pasukan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan
Bani Umayyah ya. Umayyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi perang saudara yang hampir-hampir saja dimenangkan oleh Sayyidina Ali, sampai kemudian Muawiyah mengangkat mushaf supaya kaum muslimin damai. Terjadilah proses damai, namun ada kelompok pasukan dari Sayyidina Ali yang tidak setuju dengan protes kepada Baginda Ali dengan mengatakan, wahai imam, bukankah kita itu dalam posisi yang benar? Kata Baginda Ali, ya, kita dalam posisi yang benar. Bukankah darah sudah tumpah, antar sama kaum muslimin sudah saling berperang, antar sama sahabat sudah saling berperang. Kenapa kita harus damai kalau kita dalam posisi yang benar? Baginda Ali mencintai perdamaian supaya darah tidak semakin tumpah. Namun kelompok ini kemudian protes, wahai Baginda Ali, wahai Imamul Mukminin, kami mengundurkan diri, tidak lagi mendukung Imam Ali, karena Imam Ali dalam tanda kutip oleh kelompok mereka ini dianggap mengkhianati kebenaran. Maka kelompok ini mundur, keluar dari barisannya, dari pasukannya Imam Ali, sejumlah 12.000 pasukan. Mundur sampai ke tempat namanya Hairura. Kemudian Baginda Ali mengutus beberapa sahabat untuk memberikan klarifikasi, pergi ke Hairura, sehingga dari sana 6.000 orang yang keluar dari barisannya Baginda Ali ini kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka yang keluar ini kemudian disebut dengan istilah Khawarij. Kharaja yakhruju, keluar. Khawarij, orang yang keluar dari barisannya Baginda Ali. Mereka yang mendukung Baginda Ali disebut dengan kelompok Syiah. Syiah itu artinya pendukung. Syiah, pendukung. Kemudian kelompoknya Muawiyah juga disebut Syiah. Maka ada istilah Syiatu Ali wa Syiatu Muawiyah. Syiahnya Ali dan Syiahnya Muawiyah, maksudnya pendukungnya Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya Muawiyah. Namun dalam rentang sejarah kemudian istilah Syiah lebih lekat kepada para pendukung Imam Ali karamallahu wajah. Khawarij itu beranggapan bahwa biang kerok perpecahan kaum muslimin sampai terjadi pertumpahan darah itu 3 orang. Yang pertama adalah Imam Ali, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga adalah jenderalnya atau jubirnya Muawiyah, yaitu Amr bin As. Maka kemudian Khawarij ini rapat, ngumpul, bermusyawarah, memutuskan suatu hal yang menurut mereka akan menjadi solusi dari perpecahan kaum muslimin, yaitu dengan menyingkirkan 3 orang ini. Maka mereka mengutus orang untuk pergi ke Damaskus, salat di belakang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang ke Basrah untuk salat di belakangnya Imam Ali karamallahu wajah. Ada yang juga membuntuti Amr bin As, sahabat Nabi. Tujuannya adalah untuk melakukan pembunuhan. Waktu salat mereka sudah berada di belakang Imam Ali, maka mereka menikam Imam Ali dan Imam Ali syahid. Mereka juga berusaha untuk menikam Muawiyah, namun bisa menghindar dan hanya terluka, sehingga Muawiyah tetap selamat. Sementara Amr bin As pada waktu itu tidak sholat jamaah karena dalam kondisi sakit, sementara yang menjadi imam orang lain. Maka orang lain itu yang syahid, Amr bin As sehat, tidak terkena fitnahnya orang-orang Khawarij. Maka yang terbunuh adalah Baginda Imam Ali karamallahu wajah, yang kemudian setelah itu orang-orang Suriah membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang di Madinah mereka membaiat putra Imam Ali, yaitu Imam
Hasan. Mereka yang membaiat Imam Hasan ini dan mereka yang mendukung Imam Ali ini, mereka sering menyebutnya dengan kelompok-kelompok Syiah. Setelah 6 bulan dibaiat, Imam Hasan merasa bahwasanya kaum muslimin terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok Madinah yang sebenarnya banyak di kalangan sahabat yang mendukung Imam Hasan, dengan kelompok yang berada di Damaskus yang mereka itu mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi 2 kepemimpinan. Imam Hasan melihat bahwasanya 2 kepemimpinan ini tidak baik di kalangan kaum muslimin, maka Imam Hasan pergi ke Damaskus untuk menemui Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan Imam Hasan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin bisa bersatu di bawah satu panji kekuasaan, menjadi satu kekhalifahan. Sekian tahun kemudian Imam Hasan diracun. Yang meracun istrinya sendiri. Konon itu melalui perintah siapa entah dari kubu yang mendukung Muawiyah. Muawiyah sendiri membuat kejutan yang belum pernah terjadi selama zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi Muhammad meninggal, kaum muslimin musyawarah untuk mengangkat presidennya, khalifahnya, yaitu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal juga mereka bermusyawarah mengangkat Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab menjelang syahid, waktu terluka parah, beliau menunjuk 6 delegasi atau 7 membuat formatur untuk mengangkat Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman syahid, kaum muslimin musyawarah memilih Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian terjadi fitnah kubra sehingga dibaiatlah Imam Hasan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, harapannya nanti setelah Muawiyah itu meninggal, karena secara umur memang lebih muda Imam Hasan, kisaran 50-an sekian, Muawiyah sudah 70-an sekian. Ternyata Imam Hasan diracun. Sementara Muawiyah sendiri mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. Maka pendukung Ali bergelora, marah, ya, sampai ketika Muawiyah meninggal ternyata benar Yazid yang menjadi khalifah. Marah besar kaum mereka yang pendukung Ali, sehingga setelah Imam Hasan itu diracun, mereka membaiat Imam Husain, karena bagi mereka khalifatul muslimin itu harus dilakukan dengan sistem tunjuk dari khalifah sebelumnya. Ya, dari Imam Nabi Muhammad, ini mulai masuk ke ideologi. Nabi Muhammad menurut mereka itu menunjuk Imam Ali menunjuk Imam Hasan menunjuk Imam Husain menunjuk Imam Bakir, kemudian Imam Ja'far, kemudian Imam siapa? Ali Zainal Abidin, Imam Kasani, dan terus sampai Imam Mahdi Al-Muntadhar menurut versi Syiah 12. Jadi kelompok-kelompok ini muncul karena faktor politik, karena ambisi politik. Namun seperti halnya di dunia Islam secara umum, partai-partai politik itu kelompok-kelompok politik yang punya ambisi kekuasaan, rasa-rasanya itu untuk mencari menggait jamaah kaum muslimin. Magnet yang paling lekat, yang paling kuat itu adalah dengan membawa agama. Maka di Indonesia pun sama. Mau menjelang pemilu yang biasanya nggak pakai jilbab, nyalon jadi legislatif ya jilbaban. Ya. Bawa ayat-ayat Quran ke sana kemari itu kan. Jadi biar terkesannya religius. Ya. Jadi agama ini dijadikan sebagai justifikasi, dijadikan sebagai sandaran cara untuk memperkuat ideologi politik. Awalnya adalah politik murni, tetapi kemudian mereka membuat jargon-jargon agama, mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai justifikasi politik. Semua kalangan Syiah sama, kalangan Khawarij sama, yang lain-lain juga sama. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak sadar ya, pernah dengar lagu ini?
Ana madinatul ilmi wa aniyun babuha. Ana madinatul ilmi wa aniyun babuha. Faman aradal madinah fa'tiha min babiha falyatiha min babiha. Lagu yang dinyanyikan oleh Haddad Alwi ya. Itu hadis, ada yang mengatakan hadis palsu malah, yang dibuat oleh Syiah, yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah kota ilmu. Maka siapa yang ingin masuk ke kota ilmu melalui baginda Ali. Ini apa namanya? Faktor-faktor politik untuk kemudian mencari agama sebagai justifikasi politik, diantaranya dengan mencari hadis atau bahkan membuat-buat hadis ya. Ada juga yang sholawatan yang juga terkenal juga di kita itu, Imam Ja'far Shadiq. Pernah dengar sholat asghil? Sholat asghil ada yang tahu? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini konon sholawatnya Imam Ja'far Shadiq. Saya pernah cerita ini di Masjid Al-Furqan, panjang lebar itu. Karena melihat bagaimana Bani Umayyah itu mengejar-ngejar, membunuh Ahlul Bait, sehingga mereka para Ahlul Bait yang masih hidup merasa semacam ada tekanan batin, sehingga mereka berdoa, ya Allah, selamatkan kami dari kelompok orang-orang yang zalim. Biarkan orang zalim itu dibinasakan oleh orang zalim yang lain. Shalawatnya Imam Ja'far Shadiq. Kalau di kita lagu-lagu yang cenderung ke Syiah itu lumayan populer, dan memang tradisi Nusantara itu agak unik. Tradisi Nusantara itu banyak yang mirip Syiah. Saya belum tahu benang merahnya itu di mana dulu-dulunya itu. Kalau kita di Muhammadiyah ke Saudi, ke Kuwait, ke Bahrain, ke Mesir aja, Mesir itu Syafi'i Asy'ari ya. Ya mirip Muhammadiyah begini. Mirip Muhammadiyah, ibadahnya, amaliyahnya itu mirip Muhammadiyah. Meskipun Syafi'i Asy'ari, coba aja baca kitab Takrib. Itu kan dekat sekali dengan kita itu. Sehari di kitab-kitab Syafi'iyah tentang antara adzan, iqamat, sholawatan, orang nggak akan ketemu. Cari itu di kitab-kitab mazhab Syafi'iyah waktu adzan sholat Jumat, ada ya ma'syaral muslimina wa zumratal mu'minin, akan ketemu ya. Nah, tapi kalau ke Iran akan menemukan tradisi Nusantara itu ada di sana. Libaan, istilah tahlilan, patang puluhan. Kemarin patang puluhannya Imam Ali Khamenei ramenya luar biasa itu. Patang puluh dino meninggal Imam Syahidnya Ali Khamenei, luar biasa. Bisa dicek di YouTube itu. Ya, ziarahan, tawasulan, ayatullah kikhos. Jadi tradisi Nusantara ketemu di Syiah. Ya. Itu pasti ada benang merah, cuman saya belum tahu itu benang merahnya itu ketemunya di mana itu. Kalau menurut para ulama sih ketemunya di sisi sufistiknya. Karena ulama Nusantara itu lebih ketika masuk ke Indonesia itu gabung antara sufi dengan fikih. Maka sisi sufistiknya itu ketemu di sana. Karena kalau kita belajar sufi ya, di dalam thariqat itu nanti akan ketemu yang namanya manhaj irfan yang pernah saya terangkan dulu, manhaj irfan, dan itu banyaknya di Syiah. Nah, nanti akan ketemu di sana.
Oke, kita lanjutkan bahwa kemudian kelompok-kelompok itu perlu justifikasi agama supaya menjadi pijakan di dalam melakukan berbagai macam gerakan. Nah, pijakan-pijakan agama ini kemudian mereka tarik dalam ilmu tauhid, mereka tarik dalam hal-hal yang sifatnya itu akidah. Misal, kaum Khawarij ketika mereka itu menolak perdamaian antara Baginda Ali dengan Muawiyah, mereka mengatakan la hukma illa lillah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya kita itu berhukum harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya benar. Maka Baginda Ali mengatakan kalimatul haq yuradu bihil batil. Yang dia sampaikan itu benar, tapi yang mereka maksudkan itu suatu kebatilan. Karena yang diinginkan oleh Khawarij itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tetapi sesuai dengan perspektifnya Khawarij, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Khawarij. Padahal yang nama ijtihad itu sangat luas. Khawarij ini kelompok yang mungkin cukup keras di dalam memahami agama. Maka mereka ada beberapa ayat yang mereka sering pegang kuat-kuat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak menuruti hukum Allah maka kafir. Maka kelompok-kelompok ini Khawarij sering mengkafirkan pemerintah, menganggap pemerintah itu taghut karena mereka tidak menghukumi dengan hukum Allah. Kalau zaman sekarang yang ideologinya itu mirip Khawarij itu JI, Jamaah Islamiyah. Pemerintah taghut, hormat bendera taghut, lagu Indonesia Raya taghut, taghut itu gampangnya kafir. Maka mereka tidak mengakui pemerintahan kita itu karena dianggap menggunakan undang-undang yang dibuat oleh manusia, tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Khawarij itu begitu. Pokoknya semua yang tidak menerapkan hukum sesuai dengan Quran Sunnah itu kafir. Bahkan lebih radikal lagi, siapapun kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, itu kafir. Jadi kalau ada orang muslim kok minum khamar, kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Maka Khawarij ini adalah kelompok yang sangat radikal dalam sejarah Islam. Karena mereka mudah sekali mengkafirkan orang lain, mudah menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain, sehingga mereka merasa bahwa hanya kelompok mereka saja yang paling benar, sementara kelompok lainnya salah. Jadi mereka itu pakai kacamata kuda, ya. Kacamata kuda itu lihatnya di depan, kanan kiri, nggak mau lihat-lihat. Ini Khawarij. Kelompok ini sangat berbahaya di dunia Islam pada waktu itu, karena merasa benar sendiri dan mereka doktrinnya sangat kuat, doktrin keagamanya sangat kuat, sehingga mereka itu sangat militan. Mereka punya konsep lain terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Ya sama, kita juga menganggap wajib. Bedanya di mana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Sekiranya lihat kemungkaran rubah dengan tangan, enggak bisa dengan lisan, enggak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Dan bagi mereka harus merubah dengan tangan selama bisa. Dengan tangan itu maksudnya apa? Melalui jalur kekerasan. Sementara kalau yang kita pahami kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, biyadihi itu maksudnya kalau kita punya power, kalau kita punya kekuasaan, kita berada di pemerintah, maka kita bisa merubah melalui undang-undang yang mungkin bisa diberlakukan di sebuah wilayah negara. Tapi kalau mereka tidak, pokoknya kita jumlahnya berapapun, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditegakkan. Maka mereka selama Daulah Bani Umayyah itu melakukan pertempuran, peperangan, pemberontakan tanpa henti. Luar biasa mereka itu, militansinya luar biasa.
meskipun sudah ditumpas berkali-kali oleh Bani Umayyah, pasukan mereka, tetapi hidup lagi, luar biasa banyaknya. Ini Khawarij. Ya. Zaman sekarang juga mirip, ada yang begitu, yang pakai sel sistem jaringan itu, sama Islamiyah itu, pakai sel kecil. Kalau di Mesir ada namanya Angsaru apa itu namanya? Al-Hijrah wa Tauhid apa itu, yang di Sinai sana, ada itu. Nah, ini sangat keras sekali, mudah sekali mereka mengkafirkan kelompok lain, bahkan melakukan pengeboman ya. Ini kelompok-kelompok radikal. Maka kemudian Al-Azhar menulis buku 5 jilid, judulnya Khawarijul Asri, Khawarij kontemporer, yang di dalamnya itu memberikan kajian yang cukup mendalam terkait dengan ideologi Khawarij masa lampau dibandingkan dengan para Khawarij kontemporer, dilihat dari sisi fikihnya, usul fikihnya dan sebagainya, yang memang oleh ulama Azhar dianggap cukup menyimpang dan berbahaya. Khawarijul Asri, Khawarij kontemporer. Ya, jadi kelompok Khawarij mereka itu ideologinya sangat keras. Di sisi lain ada Syiah tadi itu yang sangat bangga dengan Ahlul Bait, bangga dengan kepemimpinan Imam Ali dan keturunannya. Mereka bahkan kalau zaman Bani Umayyah itu, siapapun yang mendukung Imam Ali atau Ahlul Bait sering dituduh dengan Syiah. Maka pernah juga Imam Syafi'i itu diinterogasi, dipanggil oleh pemerintah karena dianggap Syiah gara-gara mendukung Ahlul Bait, ya Ahlul Bait. Jadi mereka punya konsep politik, di antara konsep politiknya adalah bahwa yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin itu hanya dari keturunan Ali karamallahu wajah. Kemudian bagi mereka juga bahwasanya Khalifah Bani Umayyah itu tidak sah karena merebut kepemimpinan dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Sebagian Syiah, sebagian enggak semua, itu menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Syiah Rafidhah itu bukan hanya menolak tetapi juga menghujat sebagian sahabat. Syiah 12 yang bukan Rafidhah, mereka punya keyakinan ada namanya Imam Fadil, Imam Mafdul, yaitu imam yang utama dan imam yang tidak utama. Kalau saya sebut istilah imam, itu maksudnya adalah presiden. Jadi presiden di dunia Islam itu julukannya bisa imam seperti Imam Ali karamallahu wajah, bisa khalifah seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, bisa Amirul Mukminin seperti Umar bin Khattab, itu julukannya Amirul Mukminin, bisa sultan seperti para khalifah zaman Bani Turki Utsmani, itu menggunakan sultan ya, sultan. Maka ada Sultan Abdul Hamid, ada sultan siapa gitu. Kalau di tanah Jawa pakai sultan ya, Sultan Hamengkubuwono, Khalifatullah fil ard di tanah Jawa. Jadi ada kelompok lain Syiah yang mereka juga punya ambisi politik, yang berkeyakinan bahwasanya mestinya kepemimpinan itu jatuh di tangan Imam Ali bersama keturunan-keturunannya. Ada kelompok lain yang tidak mau terkait dengan urusan politik, yaitu Murji'ah. Pada masa menjelang berakhirnya Bani Umayyah, ada seorang syekh, seorang kiai yang bernama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini dia seorang sufi yang tidak mau turut campur atau bicara soal politik, tidak mau. Hasan Al-Basri. Apalagi kemudian bicara-bicara yang terkait dengan para sahabat pendukung, umpamanya Ali, Muawiyah dan sebagainya. Dia punya muridnya itu namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta dalam suatu majelis begini tanya kepada gurunya Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya tidak bertanya, ini di zaman kita ini terjadi
perpecahan yang luar biasa. Ada kelompok yang mendukung Imam Ali namanya Syiah, ada yang keluar dari Imam Ali namanya Khawarij, ada pendukungnya Bani Umayyah, ada macam-macam. Wahai Imam Hasan Al-Basri, ini saya hendak bertanya, waktu terjadi fitnah kubra, perang antar sahabat, antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah, sesama sahabat, antara Imam Ali dengan Ibunda Aisyah, ini bagaimana? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang yang bunuh kaum muslimin secara sengaja, maka mereka itu masuk neraka kekal di dalamnya. Apakah para sahabat yang saling bunuh itu mereka itu masuk neraka kekal di dalamnya? Maka Imam Hasan Husain Al-Basri, Imam Husain Al-Basri, dia langsung paham bahwasanya muridnya ini menanyakan sesuatu tapi sifatnya menjebak, karena ini terkait dengan persoalan politik. Imam Hasan Al-Basri nggak mau masuk ke ranah politik, ya. Hasan Al-Basri tidak mau masuk ranah politik, maka dia diam, tidak mau memberikan jawaban. Ketika beliau diam tidak memberikan jawaban, muridnya Wasil bin Atha itu langsung mengatakan, wahai Imam, menurut saya mereka-mereka yang saling bunuh sesama kaum muslimin, para sahabat itu mereka dianggap muslim, ya nggak muslim juga, orang muslim kok saling bunuh. Tapi kalau disebut kafir, ya enggak juga, mereka bersyahadat, sholat. Mereka itu mangzilah bainal mangzilatain, berada di dua tempat antara muslim dan kafir. Ketika mendengar jawaban muridnya ini, maka gurunya Hasan Al-Basri marah besar. Maka dia berdiri kemudian mengusir Wasil bin Atha. Wahai Wasil bin Atha, kamu enggak usah ikut majelis saya, silakan kamu pergi keluar dari majelis saya. Maka keluarlah Wasil bin Atha ini, kemudian ke pojok masjid buat halakoh sendiri, didukung oleh beberapa orang, diantaranya adalah Amr bin Ubaid dan beberapa santri lain, membuat kajian sendiri, ya, membuat halakoh sendiri. Karena dia itu memisahkan diri dari halakoh, dari kajiannya Imam Hasan Al-Basri, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laqad i'tazalana Wasil bin Atha, sungguh telah memisahkan diri dari halakoh saya ini. Siapa? Wasil bin Atha. Maka kemudian kelompok ini disebut dengan istilah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu semakin banyak pengikutnya, makin banyak, yaitu dari awalnya itu Wasil bin Atha bersama rekannya yang namanya Amr bin Ubaid. Ini pada masa akhir Bani Umayyah. Kalau Khawarij ini yang disasar, yang nama pemilu cari dukungan politik kan harus jelas, ya. Saya nyasarnya ini daerah kawasan sini, yang saya sasar kelompok sini, harus punya peta. Kalau nggak punya peta, nggak punya pengikut. Khawarij itu punya peta sendiri. Yang disasar adalah orang-orang ajam non-Arab yang semangat belajarnya itu tinggi, ghirah keislamannya tinggi, semangat jihadnya tinggi, amar ma'ruf nahi mungkarnya tinggi, tapi secara kemampuan intelektual keagamannya kurang. Mereka menjadi sasarannya Khawarij. Maka banyak orang-orang Khawarij itu semangat agamanya luar biasa, tapi mereka masuk kelompok Khawarij yang sangat keras, sangat radikal. Orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, mereka itu kalau suruh jadi martir, maju itu. Sama zaman sekarang orang JI itu, zaman Islamiyah, kebanyakan yang di bawah ya orang-orang yang ghirah Islamnya sangat kuat, tapi kemampuan agamanya, keislamannya sebenarnya kurang, pemahaman keislamannya itu kurang, tapi semangat jihadnya luar biasa. Maka mereka semangat sekali kalau sudah jadi martir itu, ya, jadi kasih bom meledak itu semangat pembunuh diri ini. Jadi mirip, ya, yang disasar itu mereka ini. Kalau Syiah yang disasar ya mereka yang memang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Kalau Mu'tazilah ini lain, dia itu geraknya di ranah intelektual. Maka pengikut Mu'tazilah itu kebanyakan orang-orang pintar, pedagang, politisi elit. Nah, Mu'tazilah. Jadi kalau para orang-orang yang orator, pintar ngomong, wawasannya luas, itu banyak itu disasar oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah ini. Saudagar Mu'tazilah.
Mu'tazilah itu nggak banyak sebenarnya, karena kelompok elit. Tapi karena mereka itu kelompok elit, ya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maka di antara yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu adalah mendukung, waktu itu ada gerakan yang dipimpin oleh As-Sufah yang mendirikan Daulah Abbasiyah. Nah, ini mendukung gerakan Abbasiyah awal ini sampai kemudian bisa Bani Umayyah runtuh, Abbasiyah berdiri, maka mereka itu punya posisi-posisi penting di negara Abbasiyah, di Daulah Abbasiyah. Sampai zaman 3 khalifahnya itu menganut paham Mu'tazilah, yaitu Mutawakil, Mu'tasim, ya. Itu Mu'tazilah. Jadi Mutawakil, Mu'tasim, satu lagi siapa itu? Ada yang ingat? Nah, jadi pahamnya Mu'tazilah, dan Mu'tazilah sangat ternyata ketika meskipun sangat rasionalis, tetapi ketika berada di dalam pemerintahan mereka juga ternyata sangat radikal. Maka kalau kita cek itu ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ya. Syiah itu nanti kemudian pecah. Ada Syiah 12, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah. Kalau yang sekarang Syiah Zaidiyah di Yaman. Kelompok Houthi itu. Kelompok Houthi itu Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah 12 di Iran, kemudian di Kuwait, kemudian di Irak itu Syiah 12 kebanyakan. Ya, Lebanon itu Syiah 12. Syiah 12 itu ada yang Rafidhah, ada yang enggak. Yang Rafidhah itu yang kadang mencela, menghina Ahlul Bait, menghina siapa? Bukan menghina siapa? Ibunda Aisyah, ya. Ibunda Aisyah, Umar bin Khattab, mereka caci maki itu. Itu yang Rafidhah. Tapi yang umum sekarang itu bukan Rafidhah. Termasuk Ali Khamenei Iran itu kebanyakan bukan Rafidhah. Bahkan sudah lama Iran itu punya upaya untuk takrib antar mazhab, antara Sunni dengan Syiah zamannya Mahmud Shaltut dulu sampai sekarang. Jadi upaya-upaya untuk mendekatkan diri antar mazhab secara akidah. Baru kemudian setelah itu muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dia itu belajar dengan Al-Jubai. Al-Jubai ini tokoh Mu'tazilah yang sangat terkenal. Dia belajar sama beliau, kemudian menikahi putrinya, kemudian di Mu'tazilah selama 40 tahun, sampai kemudian dia itu merasa galau, mengoreksi ulang pendapatnya, dan di hari yang ke-40, ya, atau di umur 40 tahun itulah kemudian dia pindah dari yang awalnya mendukung kelompoknya Mu'tazilah, pindah mendukung kelompoknya Ahmad bin Hanbal. Beliau masuk ke masjid dan mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian semua pasti tahu saya ini Abu Hasan Al-Asy'ari, saya ini pendukungnya Mu'tazilah, saya ini, kenalkan sama beliau. Kemudian terakhir beliau mengatakan, mulai saat ini saya melepas Mu'tazilah, saya melepas paham Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah saya ini. Kemudian dia lepas jubahnya, dilemparkan ke jamaah, dan saat itu beliau menjadi pendukungnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka karena Imam Ahmad, karena Abu Hasan Al-Asy'ari ini pernah di Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini sangat rasional, sangat elitis, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian menggabungkan paham-paham yang dulu dianut oleh Imam Ahmad itu dengan memasukkan logika akal. Maka saat itulah kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari yang masyhur adalah istilah Ahlul Hadis. Ya, istilah Ahlul Hadis diantaranya adalah kelompoknya Ahmad bin Hanbal. Tapi sejak muncul Imam Asy'ari, muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian Imam Asy'ari menulis buku judulnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di kita terkenal dengan istilah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Asy'ari juga menulis buku yang judulnya Al-Ibanah. Di dalam kitab Al-Ibanah itulah beliau menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Istilah Ahlul Haq wa Sunnah itulah yang ada di dalam HPT bab iman bagian ketuhanan paling akhir, bisa dibuka. Faman itaqata jami'a dzalika mukiran bihi kanan min ahlil haqi wa sunnati. Nah,
HPT yang terbit sebelum tahun 60-an, sebelum 67 kayaknya, itu masih menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Haq was Sunnah. Tetapi HPT yang sekarang ini hanya menggunakan istilah Ahlul Haq was Sunnah dengan menghapus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan dihapusnya? Apakah lewat Munas dan di mana? Nah, ini yang saya telusuri, saya tanya-tanya, banyak yang belum tahu, banyak yang tidak tahu. Karena ini berdasarkan Munas, maka mestinya penghapusan itu juga harus didasari dengan Munas. Ya. Di Asia Tengah muncul seorang imam namanya Imam Maturidi yang juga mempunyai pandangan politik akidah yang mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mirip dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pengikut Imam Ahmad juga banyak. Imam Ahmad ini juga pandangannya juga mirip dengan Imam Abu Hasan, karena Imam Abu Hasan itu justru mendukung pendapatnya Imam Ahmad, cuma dirasionalisasikan. Maka muncul Imam Tahawi dan lain sebagainya. Maka terkenal pengikutnya Imam Ahmad itu dengan istilah Atsari. Tiga kelompok ini, Atsari, Maturidi, Asy'ari, itulah yang disebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Baghdadi menambahkan lagi, bukan hanya tiga kelompok tetapi juga menyebut dengan kelompok lain, yaitu Al-Fuqaha wal Muhaddithun wan Nuha. Para fuqaha, para ahli hadis, para pakar-pakar nahwu, maka mereka semua itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kelompok Ahlus Sunnah itu banyak punya prinsip-prinsip yang sama, yang mirip, hanya mungkin perbedaan-perbedaan cabang kecil-kecil. Setelah masa itu, ya, kebanyakan kaum muslimin mengikuti paham sebagian besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu adalah paham resmi Daulah Abbasiyah, kemudian juga zaman Khalifah Utsmaniyah, maka kelompok Ahlus Sunnah itu mendominasi. Meskipun Syiah tetap kuat, terutama di Iran setelah berdirinya negara Safawiyah sampai kemudian zaman sekarang. Itu di Iran Syiah. Di Irak karena di situ ada Karbala, di situ dulu Imam Husain syahid, maka Irak itu 65% itu Syiah. Ya, Bahrain lumayan, Kuwait lumayan, Lebanon lumayan, itu Syiahnya banyak. Kebanyakan Syiah yang ada sekarang ini adalah Syiah 12, kecuali yang di Yaman itu Syiah Zaidiyah. Adapun Khawarij zaman sekarang itu kebanyakan adalah kelompok-kelompok yang mengikuti gerakan-gerakan Islam radikal, Jamaah Islamiyah dan lain-lain ya. Dulu ada MII, ada Majelis Mujahidin. Pokoknya kalau kelompoknya itu anti pemerintah, anti lagu Indonesia Raya, haram hormat bendera, undang-undang dasar tauhid, pemerintahnya tauhid. Nah, ini kelompok Khawarij lah. Khawarij zaman sekarang ya. Kemudian di akhir tahun kisaran 600-700an Hijriah muncullah Imam Ibnu Taimiyah yang memberikan kritik-kritik terkait dengan paham-paham kelompok-kelompok yang terdahulu atau kalam-kalam terdahulu. Imam Ibnu Taimiyah sejak masa tadi itu zaman Sa'ali, kemudian ke bawah itu mereka kelompok-kelompok Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, mereka membuat konsep politik dan ideologinya termasuk akidahnya dalam tulisan buku. Maka muncullah buku-buku ideologi, buku-buku akidah, buku-buku ilmu kalam yang sangat banyak. Setiap kelompok itu menulis tentang kehebatan ideologi kelompoknya, tentang tauhidnya, tentang kalamnya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan istilah ilmu kalam klasik. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya sampai era Ibnu Taimiyah. Wis entek waktunya ya. Ya. Jadi batas akhirnya sampai kapan? Era Ibnu Taimiyah. Ciri-cirinya saya singkat di ciri-ciri, nanti detailnya baca sendiri. Tadinya saya pengen bawa buku satu dus, sudah tak siapkan, lupa nggak ke bawah, biar kita bongkar. Ya. Ciri-cirinya mereka itu karena dari awal itu yang dibahas tentang politik, kemudian mereka itu pengen supaya mendapatkan penganut yang banyak, penganut yang masif dari kaum muslimin, maka tulisan-tulisan mereka pun mengarah ke sana. Maka yang namanya kitab kalam, ilmu kalam,
itu cenderungnya provokator. Mesti Ahlus Sunnah, oh kami yang benar, kan? Syiah, oh kami yang benar, salahnya salah gitu. Itu gitu. Dengan argumennya itu karena dulu Mu'tazilah yang awal mulai ini, Mu'tazilah itu mulai belajar logika Aristoteles, sehingga mereka masukkan logika Aristoteles dalam ilmu kalam. Maka kelompok lain Syiah ngikut, Ahlus Sunnah ngikut, kelompok lain ngikut, sehingga perdebatan kalam itu menjadi perdebatan yang sangat rasional. Meskipun yang dibicarakan terkait dengan Tuhan, malaikat, ya, nubuat dan sebagainya, tetapi dibungkus dengan bahasa yang sangat rasional, yang sangat masuk akal. Karena itu dimulai oleh Mu'tazilah yang dulu ketika menulis ilmu kalam itu dipengaruhi oleh kelompok, oleh ideologi, oleh logika Aristoteles. Dari mana mereka mempelajari logika Aristoteles? Mereka mempelajarinya karena yang mereka hadapi itu adalah orang-orang Manawi, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang mereka itu sering menggugat ideologi, yang sering menggugat akidah Islam, sehingga mereka itu senang sekali orang Mu'tazilah itu melakukan debat langsung terbuka dengan orang-orang Yahudi, debat terbuka dengan orang Nasrani, debat terbuka dengan orang Manawi. Orang-orang Yahudi, Nasrani, terutama Nasrani, mereka itu lekat sekali dengan logika Aristo. Ada tokoh Kristen yang sangat terkenal namanya itu Mata bin siapa saya lupa itu. Pakar mantik, ya. Nah, Mata ini banyak punya murid. Di antaranya para filosof-filosof Muslim itu banyak juga yang berguru kepada Mata ini, orang Kristen tapi pakar logika. Akhirnya mau nggak mau Mu'tazilah ini belajar logika. Ketika Mu'tazilah menggunakan logika untuk melihat kelemahan-kelemahan akidah lawan, maka kelompok lain pun ikut-ikutan, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya belajar logika Aristoteles, sehingga yang namanya ilmu kalam itu dengan logika Aristoteles itu tidak ilmu kalam klasik, ya, nggak bisa dipisahkan. Sehingga seperti Imam Al-Amidi di dalam kitabnya Ibkarul Afkar fi Usuluddin menjadikan muqaddimah ilmu mantik itu sebagai pengantar ilmu kalam. Bahkan kalau kita lihat Imam Al-Ghazali pun sama. Imam Al-Ghazali lebih dalam lagi, memasukkan ilmu mantik logika Aristoteles dalam pengantar ilmu usul fikih, sehingga ketika kita belajar usul fikih tidak paham logika Aristoteles, bingung, kelabakan. Sampai kemudian Imam Ghazali mengatakan sebenarnya usul fikih itu tidak perlulah kemudian pakai logika Aristoteles itu, tapi sudah sangat umum di zaman kita ini orang belajar usul fikih pakai logika Aristoteles. Sehingga di dalam kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali yang itu merupakan kitab usul fikih yang sangat terkenal, pengantarnya itu adalah logika Aristoteles, ilmu mantik qadim. Ya, kalau di pesantren NU wajib dipelajari, ya, harus itu. Karena itu kalau kita mantik ini lemah, belajar usul fikih kedandapan itu, ya. Di pondok-pondok kita juga kita ajarkan juga lah, ya. Karena kalau nggak paham logika Aristoteles itu belajar memantik. Kalau kita nggak kuasai mantik, belajar ilmu kalam, belajar usul fikih, dandapan, bingung. Sehingga ilmu mantik ini masuk kemana-mana, bukan hanya ke ilmu kalam, bahkan kemudian masuk ke ilmu usul fikih, bahkan masuk ke ilmu fikih, ilmu mantik itu, masuk ilmu fikih, ilmu usul fikih, luar biasa. Maka zaman dulu itu para ulama-ulama kita, kalau mereka itu pakar kalam, hampir dipastikan dia itu pakar usul fikih. Mesti. Kalau usul fikihnya keren, kalamnya keren. Kalamnya keren, usul fikihnya keren. Imam Baqilani, Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab Al-Mustasfa dalam usul fikih. Tapi ilmu kalamnya Tahafut Al-Falasifah luar biasa bagaimana beliau mengkritik orang-orang filsafat. Imam Haramain dalam usul fikih punya kitab Al-Burhan, punya kitab Waraqat. Tapi dalam ilmu kalam juga luar biasa. Kita punya kitab namanya Asy-Syamil. Asy-Syamil. Ya. Imam Ar-Razi punya kitab Al-Mahsul. Di dalam usul fikih 4 jilid. Ada yang 2 jilid. Tapi juga punya kitab kalam yang 8 jilid. Imam Baidawi sama, rata-rata pakar kalam itu pasti pakar usul karena masuk di dalamnya, ranah kalam, ranah usul itu masuk. Sehingga muncul di dalam usul fikih itu namanya usul madhab kalam, usul madhab Hanafi. Usul madhab kalam itu adalah
usul fikih, tetapi bahasanya kajiannya itu masuk di dalamnya ranah-ranah ilmu kalam yang menyatu menjadi sebuah bahasan di dalam ilmu usul fikih. Maka siapapun yang hendak belajar usul fikih, ilmu mantik itu wajib. Siapa yang hendak belajar ilmu kalam, maka ilmu mantik itu wajib, karena mereka menjadikan ilmu mantik sebagai pijakan di dalam penulisan ilmu kalam. Kemudian karena isinya ilmu kalam itu debat, maka cara penulisannya itu mereka sering menggunakan kata fa'in kulta kultu. Namanya manhaj jadal atau model debat. Jadi dia modelnya itu membuat pertanyaan. Andai kelompok lain itu mengatakan begini, boleh, maka akan saya jawab begini. Nah, jawab. Andai mereka ngomong begini, saya jawab begini. Di dalam ilmu tafsir pun ada yang pakai begitu, yaitu Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, kitab tafsir, tetapi sering menggunakan fa'in kulta kultu. Andai kamu ngomong begini, 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 maka saya jawab begini, begini, begini. Tafsir Al-Kasyaf ini adalah tafsir Mu'tazilah, tetapi memang secara bahasa, kandungan bahasa, kajian balaghahnya sangat luar biasa dan menjadi rujukan dari dulu sampai sekarang. Terkait dengan sastra Al-Quran, orang sering merujuk ke kitab Al-Kasyaf, termasuk Syekh Imam Tantawi dalam tafsirnya yang sangat panjang, berapa jilid itu ya? 16 atau berapa itu? Itu rujukannya banyak sekali merujuk ke tafsir Al-Kasyaf yang Mu'tazilah ya. Jadi fa'in kulta kultu. Yang ketiga, di dalam penulisan buku-buku kalam ini sifatnya doktrinal, doktrin. Yang keempat, tidak banyak, kalau bahasa orang Arab itu mujamalah, tidak banyak menggunakan bahasa-bahasa yang santai, yang halus, tapi to the point dan rasional. Pokoknya ini kalau begini. Pokoknya bahasanya itu bahasa yang tegas, padat, jelas, tidak banyak eksplorasi yang cenderung bahasa meliuk-liuk itu enggak. Tapi bahasanya itu sifatnya menyerang lawan. Kemudian yang selanjutnya, ilmu kalam itu di dalam penulisannya juga, karena dia perkembangannya sangat luar biasa, tidak hanya ditujukan untuk sesama kelompok-kelompok. Masalah misal Mu'tazilah menyerang Syiah, Syiah menyerang Ahlussunnah, dan tidak. Tetapi juga mereka menulis buku-buku misal Ar-Raddu 'alan Nasara, kritik terkait dengan ideologi orang-orang Nasrani, kritik terkait dengan ideologi orang-orang Majusi. Begitu. Jadi kelompok agama lain pun mereka serang untuk dicari kelemahannya dan mengatakan bahasanya kelompok Islam yang paling kuat. Dari situlah kemudian muncul buku-buku perbandingan agama yang itu sesungguhnya merupakan anak dari awal-awalnya itu anak dari ilmu kalam. Kalau awalnya kan Maqalatul Islamiyin ya. Maqalatul Islamiyin itu punya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu memberikan catatan ideologi kelompok-kelompok Islam apa adanya tanpa menjustifikasi bahwa mereka itu istilahnya itu keluar dari Islam itu enggak. Tapi memberikan catatan begini loh, Syiah begini loh, Khawarij begini loh, para tokohnya ini loh. Kemudian muncul di Andalusia Ibnu Hazm nulis buku judulnya Al-Milal wan Nihal. Kemudian di Asia Tengah juga muncul buku Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Syahrastani. Itu dia nulis buku bukan terkait kelompok-kelompok Islam, tetapi agama-agama di luar Islam, keyakinannya bagaimana, ditulis apa adanya. Buddha itu begini nih, Hindu itu begini. Nanti isinya bagaimana, istilahnya itu modelnya bagaimana, diserahkan kepada pembaca. Jadi dia fungsinya hanya menyampaikan, ini loh Buddha itu kayak gini, ini loh Kristen kayak gini, ini loh Hindu kayak gini. Itu kitab tentang perbandingan agama. Memang kalau kita lihat di dalam sejarah-sejarah Islam itu, umat Islam pioner di dalam banyak cabang ilmu. Ilmu teologi pioner, ilmu perbandingan agama pioner, dan lain-lain, usul fikih dan sebagainya. Kita itu memang pioner ya. Termasuk ilmu sosiologi, itu yang mencetuskannya umat Islam, Ibnu Khaldun, ilmu sosiologi pertama dalam sejarah Islam, dalam sejarah umat manusia bahkan.
Ibnu Khaldun. Yang tadi minal wanihal juga sama, itu ilmu perbandingan agama. Maka umat Islam dulu itu pakar debat, terutama ulama kalam itu pandai berdebat, pintar sekali. Ya. Dan Mu'tazilah itu dengan kepiawaian, kepandaian dia di dalam berdebat, dia bisa mengislamkan banyak sekali para intelektual-intelektual yang berada di luar Islam. Debat bareng disaksikan, kalah debat masuk Islam, kalah debat masuk Islam. Itu Mu'tazilah, ya. Jadi mengislamkan banyak sekali orang-orang para intelektual non Muslim. Ketika mereka kalah debat, kemudian mereka tunduk kepada ajaran Islam. Taib. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilakan. Yang ada di hadapan kita ini masih mentah ya, belum ada footnote dan sebagainya. Ya, jadi masih bisa kita elaborasi lagi, dan tapi sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang ilmu kalam ya. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz terkait yang ada di kita di beberapa kelompok atau organisasi yang mungkin organisasi bisa juga. Di kita kan banyak ada NTA, kemudian dulu ada CI, Rotohid dan sebagainya. Kemudian juga muncul SIA dan sebagainya. Lalu menyikapinya bagaimana Ustaz? Apakah dia juga masih saudara seiman kita, ataukah memang di luar jamaah kita kemudian menganggap itu bukan dari bagian dari saudara kita seiman? Terima kasih Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah yang kalau muncul yang era sekarang itu yang seperti adanya MTA yang mengaku juga paling paling kuat di dalam akidah, kemudian kelompok-kelompok seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz, ada khawatir sifat dan juga sampai kepada hari sunnah. Dalam hal ini tadi juga disampaikan bahwa yakum bima anzalallahu alaika kafirun dan lain-lainnya. Ada awal kaumul masikut dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini untuk di negara Indonesia itu masuk pada golongan yang mana pemerintah itu, sehingga kita ketika ramai di medsos bahwa lebaran yang tidak mengikuti pemerintah itu kemudian tidak mengikuti ulil amri, sedangkan ulil amri itu kan juga Atiullah wa atiur Rasul oleh amri. Di dalam konteks ini biar kita itu paham benar, yaitu batasannya ulil amri yang harus diataati seperti apa, kemudian di Indonesia ini seperti apa. Terima kasih atas jawabannya nanti, dan mohon maaf tidak ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita jawab dulu terkait kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Yang perlu kita garis bawahi di dalam akidah seperti yang sudah ditanfidkan di Muswil Tarjih Jawa Tengah. Akidah itu ada usulul akidah, ada furu' akidah. Usul akidah itu terkait dengan prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu akidah. Sederhananya terkait dengan rukun iman dan rukun Islam. Siapapun yang masih beriman dengan rukun iman dan rukun Islam, maka dia muslim. Contoh, cek di MTA, mereka masih percaya rukun Islam dan iman nggak? Masih muslim, itu aja. Syiah masih percaya rukun Islam, masih muslim, gitu aja. Jadi standarnya itu. Yang kedua, furu' akidah, yaitu cabang-cabang di dalam ilmu akidah. Ini boleh beda. Kalau usul akidah tidak boleh beda. Sekali beda, kafir.
Ya, sekali beda langsung kafir. Contoh, percaya sama Allah tapi nggak percaya sama Rasul, kafir. Mengingkari terkait dengan kewajiban sholat, puasa, kafir, gitu aja. Jadi standarnya sederhana. Selama dia itu masih beriman kepada rukun iman, rukun Islam, maka dia muslim. Dan mereka itulah yang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebut dengan istilah ahlul qiblah. Maka melalui muridnya beliau mengatakan, ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saksikan oleh kalian semua bahwa saya tidak akan mengkafirkan siapapun yang masih ahlul qiblah. Ya, enggak kafir selama dia masih ahlul qiblah, masih percaya rukun Islam, rukun imam, enggak kafir. Maka dalam bukunya Maqalatul Islamin, meskipun beliau menulis tentang Syiah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya, satu pun tidak dihukumi kafir, tapi tetap muslim. Adapun muslim itu bisa jadi mereka itu sesat atau lurus, tetapi sesat itu bukan berarti mereka keluar dari Islam. Sama kayak kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita Muhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah korupsi, sesat enggak? Sesat pemerintah korupsi, tapi muslim enggak? Muslim, tapi sesat, gitu aja kan? Jadi itu sama. Jadi kelompok manapun kalau dia itu masih percaya rukun Islam, rukun iman, kalau bermaksiat ya sesat, gitu aja. Karena sesat kenapa? Karena bermaksiat. Maka kalau kita lihat untuk kemudian kelompok-kelompok kita sekarang, entah MTA, entah lain-lain lah, selama mereka masih rukun iman, rukun Islam, muslim, itu saja. Standarnya sangat sederhana. Adapun bagi mereka yang meyakini bahwa ada Nabi Muhammad, ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kafir. Kalau ada kelompok yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad dianggap Nabi, kafir. Ya. Kalau kafir implikasinya selain ahli kitab, berarti sembelihan mereka haram. Berarti mereka tidak boleh dijadikan imam sholat. Berarti kalau mereka perempuan kita tidak boleh menikahi mereka. Berarti kalau mereka itu meninggal tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, bisa dipahami ya? Yang kedua terkait negara. Di dalam bukunya Ahlu Zimmah, ya, Ahlu Zimmah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya disebut negara Islam itu adalah negara yang mayoritas penduduknya itu umat Islam. Maka itu sudah dianggap sebagai Darul Islam, negara Islam. Indonesia mayoritas Muslim. Itu standar pertama. Yang kedua, selama negara itu tidak menghalangi rakyatnya kaum muslimin untuk melakukan syiar-syiar Islam, melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban ajaran Islam, maka rakyat wajib taat. Ya, maka dia masuk ulul amri. Apakah Indonesia itu melarang orang sholat? Melarang haji? Haji malah difasilitasi kan? Wakaf malah ada difasilitasi, sudah ada BWI, Badan Wakaf. Puasa ada jadwal sirine. Jadi dengan konteks yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, Indonesia masuk negara Islam. Loh, tapi itu Muhammadiyah kok nggak ikut pemerintah waktu Idul Fitri, Idul Adha, mamanya kan? Pakai standar sendiri, kalender global, padahal pemerintah pakai imkanur ru'yah. Bahwasanya atiullah wa ati Rasul wa ulil amri. Yang namanya ulul amri itu menurut Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dikatakan, ulul amri itu ada dua macam. Yang pertama, yang dimaksud dengan ulul amri itu adalah pemerintah. Yang kedua, yang dimaksud dengan ulul amri itu adalah para ulama. Ya, sehingga ketika kita mengikuti ulama itu juga mengikuti ulul amri. Apalagi di Indonesia tidak ada larangan, nggak ada regulasi khusus, larangan undang-undang yang bahwa yang berbeda dengan pemerintah itu dianggap kriminal. Ada nggak? Nggak ada? Ya sudah. Selama tidak ada regulasi resmi dari pemerintah ya nggak apa-apa.
Apalagi para ulama juga ulul amri. Jadi ketika kok Muhammadiyah nggak taat ulul amri, loh kita kan ikut majelis tarjih. Loh majelis tarjih itu kan para ulama. Loh ulama itu kan ulul amri sesuai dengan yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi nggak begitu. Jadi bukan berarti kita itu anti karena pemerintah kita membolehkan. Kecuali di Mesir. Di Mesir nggak boleh beda dan pemerintah, harus ikut pemerintah. Maka karena ada regulasi itu, ada aturan dari pemerintah, ada undang-undang kalau lebaran tidak taat itu nggak boleh, maka harus taat. Karena untuk menjaga perpecahan di sana. Ya. Kondisinya beda Mesir dengan Indonesia. Kita berbeda nggak ada masalah. Yang sini Idul Fitri sekarang, yang besok tempatnya sama, tapi ada lagi yang besok itu nggak. Di kita sudah biasa gitu, udah nggak jadi masalah. Maka itu saya pikir nggak ada, ya biasa aja lah. Dan kita tetap taat dengan ulil amri. Siapa? Pemerintah kita taat karena tidak ada regulasi yang memberikan larangan. Yang kedua kita juga taat pada ulama sesuai dengan yang apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Ada yang lain? Monggo. Jadi kalau nanti ke depan ada satu larangan bahwa selain pemerintah tidak boleh mengumumkan tentang hari raya maupun puasa, itu kemudian bagaimanakah sikap Muhammadiyah? Kalau ada larangan, Muhammadiyah wajib ikut. Karena kita masih dalam satu wilayah negara Republik Indonesia. Kalau mau nggak ikut, harus menggugurkan larangan itu, baik melalui MK atau melalui legislatif. Tapi selama tidak ada larangan, ya silahkan. Tapi kalau ada larangan, wajib ikut. Ya sama dulu waktu asas tunggal kan. Apalagi asas tunggal itu lebih berat lagi daripada yang ini. Ikut juga itu pemerintah Muhammadiyah itu. Ya seperti itu. Meskipun secara akidah. Oh ini bukan akidah. Ini bukan akidah, ini fikih. Bedakan ya. Ini kadang kita tuh persoalan para ulama kita itu membuat garis jelas. Ini persoalan akidah, ini persoalan fikih. Kalau akidah itu masuk kafir, muslim, musyrik, ya dan lain sebagainya itu. Tapi kalau fikih itu halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Dalam fikih boleh beda. Bahkan yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal bisa. Contoh, bunga bank riba enggak? Yang mengatakan riba haram kan? Termasuk MUI mengatakan riba kan? Ulama Saudi mengatakan riba. Ulama Mesir enggak riba. Berarti halal kan? Satu mengatakan haram, satu halal. Tapi persoalan fikih, ya silahkan saja. Puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya apa? Menurut siapa dulu? Menurut mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki makruh. Baca bismillah waktu baca Fatihah, waktu sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut HPT apa? Bukan boleh, wajib. Kalau nggak baca bismillah nggak sah. Nggak sah. Tapi menurut Imam Hanafi apa? Imam Malik. Menurut Imam Malik apa? Makruh. Tuh kan? Menurut Ibn Hanbal apa? Lebih baik sir. Satu mengatakan lebih baik sir, yang satu mengatakan makruh, sekarang yang satu mengatakan wajib, ya kan? Fikih. Air liur anjing. Air liur anjing yang netes tok. Menurut mazhab Syafi'i, menurut kita najis mughaladhah. Maka kalau najis mughaladhah kena ka'abki harus dicuci 2 kali, salah satunya pakai debu kan? Mughaladhah. Kalau sholat enggak sah. Mazhab Maliki enggak najis. Sholat sah. Yang najis itu kalau wuluh itu kalau anjingnya itu jilatin. Nah itu baru najis. Kalau cuma netes enggak ada masalah. Tuh kan? Fikih. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan membagi persoalan ya. Saya paham tentang itu. Namun karena ini kan juga bagaimanapun juga organisasi di Indonesia itu nanti akan tergantung dengan situasi dan kondisi politik. Ya. Maka tadi saya sampaikan kalau tentang fikih, tapi nanti kalau sudah terjadi sampai pada tentang akidah itu kemudian bagaimana itu? Kalau akidah itu kita konsisten, tidak boleh tidak. Dulu Imam Imam pendiri NU, Imam Asy'ari ya. Waktu tahun 1947. Tahun 47 suruh
suruh sujud ke ke matahari yang itu, hormat matahari. Tidak mau sampai di penjara karena urusan akidah. Kalau akidah kita nggak boleh tawar ya. Kita harus kuat dalam sisi akidah. Kecuali sudah sangat-sangat terpaksa kita takiyah seperti halnya sahabat Ammar, itu lain lagi. Kalau akidah itu kita suruh murtad, jangan. Ya, kita suruh jadi orang Kristen, ya jangan. Itu karena urusan akidah. Tapi kalau fikih itu lebih lentur, karena fikih itu berbeda, itu sangat biasa dalam urusan fikih. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sekiranya ada salah khilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.